Halo pemirsa, jumpa lagi. Saya berbahagia sekali Argo Pratomunugro bersama Bapak Sukrisno Wibowo melanjutkan dari pembicaraan yang lalu-lalu bahwa bioskop Indra itu adalah korban dari pergerakan mafia tanah. Kali ini saya akan bertanya kepada Pak Lili khusus tentang proses awalnya pergerakan BPN itu seperti apa itu terhadap bioskop Indra ini. Bagaimana? Selamat berjumpa Pak Lili. Selamat berjumpa. Gimana Pak Lili? Seperti tadi saya ungkapkan ya, itu proses BPN memperlakukan bioskop Indra itu seperti apa itu di Jawa? Ya begini Pak, dalam BPN ini kami mengurus sudah lama Pak. Ya ya. Itu dari semenjak UPA tahun 60 kami sudah mengurus. Ya ya. Jadi kami sudah mengajukan permohonan konversi Ya. tahun 60. Ya. Karena UPA itu lahir tahun 60 ya. Undang-undang pokok agraria itu. Ya. Waktu itu yang mengajukan masih tetap direkturnya EDN. Ya, ya, Tapi ya. direkturnya itu memberi kuasa kepada ayah saya. Ya ya ya. Ada di sini Ya. saya bacakan bagaimana Pak? Ya ya ya. Hmm. Ayah Anda itu namanya Sudarnoko ya? Betul. Tentara ya, seorang tentara. Betul. Ya? Ini Sultan apa ini? EDN Helang Mular selaku direktur Javase Enbo Maskapai GBBM bertempat tinggal di Ahmad Yani, Margo Mulyo nomor 13A. Ya. Bersama ini menerangkan, menyatakan memberi kuasa penuh kepada Joko Sudarnoko Joyo Prawiro, infanteri, anggota staf umum Angkatan Darat, bertempat tinggal di Komplek Cijantung 2, rumah F7, Kramajati, Jakarta Negara, Jakarta. Ya. Untuk dia mewakili dalam persoalan penguasaan bioskop Indra, khusus bekas ekonom 504, semua untuk mengurus, semua diserahkan, termasuk dia diberi hak substitusi. Dan itu ada tanda tangannya. Ya ini tanda tangannya EDN Muller sama Sudarnoko. Ya ya. Sudarnoko itu ayah Anda sampean Betul, ya. iya, itu diberi kuasa. Pak Lili nomor berapa? Putra nomor berapa? Saya tengah-tengah nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor 9 itu ya, saya ya. tengah-tengah. Karena kan sebelumnya kan yang melanjutkan kan kakaknya Mas Pertua. Lili toh. Iya. Sudarto Joko Sampurno. Ya ya, Mas Jack ya. Ya, Siki ya. Nah itu, jadi contohnya begini, P3MB. P3MB itu panitia pelaksanaan penguasaan milik Belanda, daerah istimewa Yogyakarta. Itu kita dikenakan P3MB. Padahal itu salah, tidak benar, tidak boleh. Makanya lalu protes gitu. Ya, karena P3MB itu kan akhirnya kita dapat surat tahun 62. Kita mendapat surat dari Menteri Agraria, Departemen Agraria Jakarta. Di situ dicatatkan hanya milik perorangan warga negara Belanda yang sudah meninggalkan wilayah Indonesia. Itu kalau untuk P3MB dan bukan badan hukum. Jadi dia tidak harusnya bukan P3MB kalau badan hukum itu kan gitu Pak. Makanya Anda ngurus toh waktu itu. Betul. Makanya Pak Lili kan ngurus lalu dapat surat dari dari menteri ya yang berkaitan dengan Menteri Agraria ya. S. Gada Subrata yang isinya bahwa tidak terkena, dicoret dari P3MB. Oke. Ya nggak boleh kena P3MB. Ya tidak kena ya. Betul. Terus kita dapat lagi surat tidak terkena nasionalisasi. Ya. Di sini disebutkan berdasarkan bahan-bahan serta bukti yang ada pada kami perihal tersebut pada pokok surat ini, bersama ini dengan hormat diberitahukan kepada NVJBBM tidak terkena undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda. Undang-undang nomor 86 tahun 58. Ya. Jadi kita tidak bisa dikenakan itu. Karena udah dapat suratnya dari pejabat berwenang. Itu siapa pejabatnya? Sekretariat Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara, Jalan Segara nomor 17 Jakarta. Yang tanda tangan? Yang tanda tangan Parsito Rekso Sudirjo. Ya, dicat pakai lambang Sekretariat, Garuda, Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara Republik Indonesia. Ya, artinya Umum. surat itu ada semuanya Ada, ya. Pak. Artinya ada. kalau misalnya sekarang ini ada orang yang ngomong itu londo semua itu nggak benar semuanya. Betul. Jadi udah tidak bisa dibilang karena warga negaranya ada. Iya. Dan surat-surat seperti ini kan ada semua. Ada Pak. Ya.
dan sudah didaftarkan pada tahun 63 malah 63 itu Departemen Pertanian Agraria, Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Yogyakarta. Pertanian apa pertanahan? Dulu masih pertanian. Oh, dulu masih pertanian. Departemen Pertanian strip Agraria. Oh, Gitu? ya. Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah. Keterangan tertulis PS 25 PH nomor 11 tahun 61. Nomor 5 kan gitu, garis miring 63. Di sini disebutin bahwa bekas tanah ekonomi Kusungan terletak dalam wilayah Kota Praja Yogyakarta, Kemantren Gondomanan, Kampung Upasan. Diusulkan dengan surat ukur nomor 109, luas 7.425. 7.425 ya. Semuanya ya. Di sini terangkan udah berlaku ekendom tersebut. Artinya kalau sudah mendaftar ini kan sudah dikonversi nih Pak. Iya. Artinya sudah ada konversi dulu ya. Ya, sudah mengajukan konversi namanya. Begitu juga tahun 72. Jadi kalau sekarang dimain-mainkan oleh BPN itu sebenarnya sudah nggak benar itu ya. Betul. Tahun 72 diajukan lagi oleh Sudarnoko. Kan ada Pak. Jadi suratnya. Kantor Pencatatan Tanah, Kantor Kadaster dulu sih itu Pak. Di Jakarta. Itu pengajuannya. Ini pengajuannya. Nomor 27 tahun 72 itu. LPG BBM, bekas tanah ekendom tersebut, surat keterangan tahun ini diberikan atas permohonan Sudarnoko. Kan ada Pak. Bahkan surat-surat itu kita sudah mengajukan tahun 85. Dalam ini kita mengajukan surat kepada Menteri Agraria untuk pengajuan hak kami kan gitu Pak ya. Yang namanya kita mengajukan ke Menteri Agraria. Ini ada dengan agenda nomor 59 3151 garing 12562. Wahyu Ekowati SH. Departemen Dalam Negeri. Ini nomor 25 Pak. Artinya tanda terimanya ada itu. Ada suratnya. Kita mendapat balasannya tahun 90. Tahun 90 kemudian baru dapat balasan. Iya, setahun kemudian Pak. Surat kepada Sudarto Djoko Sampurno, kakak saya itu Pak. Nah, karena Menteri Dalam Negeri itu sekarang agraria sudah berdiri sendiri, surat dari Menteri Dalam Negeri itu ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional, kan gitu Pak. Ya. Dipermalukan kepada Bapak bahwa Menteri Dalam Negeri telah menerima surat dari Saudara Sudarto Djoko Sampurno yang pada pokoknya memohon agar sebagai ahli waris dari tanah bangunan Jalan Ahmad Yani nomor 13 Yogyakarta dapat diberi hak baru atas asal konversi hak barat tersebut yang telah berakhir masa berlakunya. Karena persoalan ini ditemukan termasuk wewenang Badan Pertanahan Nasional, maka terus surat dimaksud dengan harapan mendapat tanggapan yang penyelesaiannya. Ya, tanda tangan siapa itu? Atas nama Menteri Dalam Negeri Sekretaris Jenderal Nugroho. Oke. Season ini Pak, terakhir harapan Pak Lili seperti apa? Ini Pak, ini tahun 89 itu keluar dari Sony Harsono. Menyatakan tanah tersebut kena PRK 5. Kan begitu Pak? Ya. Kami menyanggah, kami membuktikan. Nah, ini tahun 89 keluar surat PRK 5, tahun 90 kita dapat dari menteri. Itu Pak, dari menteri. Kita diberi hak baru. Kenapa orang lain dia ajukan diberikan kalau pihak kita malah tidak? Kita pada punya kewenangan ya Pak. Tapi endingnya kan yang harus diberlakukan kan Kepres 32 loh. Betul. Nah itu nanti Pak setelah tahun 99 setelah diteliti permasalahannya keluarlah itu Pak. Oke. Sampai di situ dulu Pak Lili. Nanti season yang akan datang kita akan bicara tentang yang diharuskan memakai Kepres 32 itu. Ini Pak ada waktu yang saya bacanya ya. Ini saudara-saudara tanggal 24 April tahun 95 nomor 500 0522 DPN 95 perihal seperti disebut pada pokok surat. Dengan ini diberitakan bahwa setelah diteliti permasalahannya dipersilakan kepada saudara untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan Kepres 32 tahun 79 Junto Peraturan Menteri Negeri nomor 3 tahun 79 kepada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY. Kan sudah jelas Pak. Yang tanda tangan siapa? Hasan Basri Durin. Oke, sampai di situ dulu Pak Lili karena waktu kita terbatas.
nanti kita lanjutkan yang akan datang. Terima kasih Pak Lili. Ya, sama-sama. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.